Kan Bu, di Ramadan tahun ini yang orang Sunda punya Quran bahasa Sunda, yang orang Jawa niatkan punya Quran bahasa Jawa, ya. Nah, dan saya juga bukan orang Jawa, punya orang Quran bahasa Jawa untuk iya. Untuk tahu ojo ngononya gitu ya. Ojo ngono sing sopo-sopo kan gitu ya. Ojo ngono teh naon tadi deh? Ulah gitu. Nah, gitu. Ya, insya Allah ya. Menarik Bu, baca Quran pakai bahasa sendiri. Ya, menarik. Ya. Kemudian berikutnya adalah yuk kita pahami. Kalau yang ada orang Inggris di sini, nah, di rumah saya ada Quran bahasa Inggris. Silahkan ya. Ada orang Jerman, di rumah saya juga ada insya Allah Quran bahasa Jerman. Ada orang Prancis, di rumah saya juga ada Quran bahasa Prancis. Alhamdulillah komplit Bu. Jadi Bapak Ibu bagi yang lancar bahasa Prancis, seperti Bu Edi, Bu Wija kan lancar bahasa Prancis. Perapatan Cisangkan laginya punya. Itu ada termasuk bahasa Al-Quran yang pakai bahasa Cina dan bahasa Urdu yang saya sendiri kalau bacanya liar dan bahasa Jepang juga ada ya. Tapi yang paling penting hari ini kita pakai yang bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan kita paham ya, karena seseorang itu akan paham kalau menggunakan bahasanya. Coba ibu dicarikan pakai bahasa Arab ya, langsung amin. Justru orang Arab yang melototan ke orang nyarekan tong ciuk dirinya. Amin, 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 kan gitu ya. Nah, kemarin ada peristiwa luar biasa, 5 jamaah umroh Indonesia ditangkap dan dideportasi dari sana. Gara-gara apa Bu? Semuanya nggak bawa paspor. Ya, kan kalau jamaah umroh itu kan paspornya ditahan oleh travel. Dia juga lupa nggak bawa yang namanya ada yang namanya visa, bukan dikasih tuh selembar ya dari travel tuh biasanya disimpan sama ibu-ibu kan dicuekin karena apa, tulisannya bahasa Arab KB, kadang disimpan di kotak di kantong. Nah pas yang waktu itu anak-anak muda ini, anak-anak muda semua Bu, masih bujangan semua, nongkrong nongkrong di jalan, begini yuk kita jalan ke sana ngabuburit, agak jauh dari hotelnya. Nah dia juga lupa tidak bawa gantungan. Ya karena merasa anak muda kan gantung-gantungan nggak enak gitu ya. Disimpan gantungan ininya, karpet, kartu pesertanya. Kemudian mereka lagi ngudut. Nah, itu jadi masalah tuh gitu. Lagi ngudut, pinggir jalan, cekat-cekat dipoto, bari jeung malah kantong kresek. Maksudnya kantong kresek itu kan kalau mau buka kan jalan begitu nanti yang bawa makanan, begitu nanti ada buka dia tinggal makan. Nah, namanya juga anak muda Bu. Ini gak barbaranya sih gak gitu kan akhirnya mana-mana bawa kantong kresek menjadi kamar grip tebunya. Ya. Kemudian kelihatan oleh kepolisian sana, askar ya. Kemudian berhenti ditanya, tuh bisa bahasa Arab hiji aja. Tentunya naon, ya ditanya dia mungkin tidak nyambung, akhirnya apa ditangkap dibawa ke kantor polisi. Diurus oleh orang-orang yang namanya orang muasyasah atau orang hotelnya dan orang travelnya tetap tidak diberikan. Akhirnya disuruh pulang, dipulangkan karena dianggap tadi melakukan transaksi. Ya, kenapa? Rokok kan disimpan Bu, telepon kira udut kan itu punya simpan udut. Dikira itu jual beli. Nah, ya itulah kalau orang sana tidak berkenan udah balik teresep ningali si lain kan gitu ya. Akhirnya diusir 5 orang. Tong dibijakan orang mana? Goreng. Ya, gitu ya. Apa yang artinya di sini bahwa kalau kita dalam keadaan yang tidak mengerti maka siapkan untuk mengerti dengan bahasa sendiri. Nah, ini juga sama. Di hari ini kita membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan. Yuk kita lihat mulai ayat ke-7 surat An-Nisa sampai ayat ke-11. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Ini urusan apa Bu? Warisan. Ya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya.
baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu di sini penegasannya laki-laki dan perempuan sama mendapat hak waris. Ya. Kemudian yang kedua bahwa yang namanya harta ukurannya bukan banyak atau sedikit. Tapi urusannya ada yang meninggal pasti hartanya tidak dibawa. Nah, harta yang tidak dibawa ini kan harus jelas menjadi milik siapa. Ya, namun ibu-ibu meninggal, punya mukena berapa? Satu. Punya baju berapa? Satu. Punya BH berapa? Satu. Punya celana dalam berapa? Satu. Punya selop berapa? Satu. Semuanya serba satu. Mal mungkin cek bulan tombol. Mal mungkin Pak kan kudu nyalin kan banyak tadi karena jero kan kudu nyalin banyak A B dicuci gitunya. Jadi pasti yang namanya orang mati itu meninggalkan hartanya meskipun hanya sedikit. Nah itu tuh harus diwariskan. Tidak boleh dibawa ke dalam kubur, bukan dibawa mati, dibawa ke kubur. Nah, tidak boleh. Bisa jadi dia itu punya, kalau umpamanya seorang perempuan tua ya yang punya hanya coet satu, mutuk satu, kemudian tempayan, kemudian mungkin penggorengan dan sebagainya ya, gelas. Nah, itu tuh harus diwariskan. Siapa yang berhak mendapat siapa yang menjadi ahli warisnya? Nah, laki dan perempuan dari anak-anaknya gitu ya, atau pemiliknya. Jadi semua ada ahli warisnya. Ibu-ibu nanti kalau mati mau mewariskan apa, Bu? Gak mau apa? Mau ibunya masih ada? Hmm? Nggak ada yang mau. Ya, terus mau dikemanain? Terus, terus digimanain? Jadi di sini kalau urusan agama, aturan Allah itu bukan mau atau tidak. Masalahnya tunduk atau tidak. Gitu Bu ya. Ibu sholat mau apa enggak? Ada yang mau, ada yang enggak kan gitu ya. Terus harta juga sama. Ketika kita hidup maka harus tunduk dan taat kepada aturannya. Bukan masalah mau atau tidak, saya mau nggak mau mati, saya mau nggak mau hidup, kan bukan. Tapi aturannya. Jadi Al-Quran itu mengatur bukan mau atau tidak, tetapi ada hak, ada kewajiban. Jelas Bu ya. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, pastikan hartanya itu tidak dibawa dikubur, kemudian hartanya itu harus diwariskan, harus. Perkaranya setelah diwariskan, akankah oleh yang menerima atau yang ahli waris ini dibuang atau dibakar atau dihibahkan atau dipakai sendiri, itu urusan yang menerima. Jadi urusannya bukan mau atau tidak mau. Begitu bapaknya meninggal dunia, aku nggak mau pacul bapak, aku mau gelang bapak aja. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Harus jelas siapa yang berhak atas barang itu, kan gitu ya. Gimana caranya? Diatur. Nah gitu ya. Ingat Bu, di dalam Al-Quran yang diatur detail, detail ya, itu tentang harta. Diatur. Terutama tentang warisan. Diatur. Tapi jangan lupa, manusia yang paling banyak celaka adalah yang karena warisan. Banyak celaka. Belum apa-apa ketika diatur oleh Al-Quran bahwa laki-laki kebagian dua, perempuan kebagian satu, tidak sedikit yang protes. Baru diatur, belum barangnya. Kenapa? Kok tidak adil sih Al-Quran? Begitu nyebut tidak adil Al-Quran, kafir kamu. Karena dianggap tidak mengikuti apa perintah Allah. Kan sih gak enaknya Bu. Kan di orang masuk ayah ya. Aki-aki ini ya semaraon, ayo cek dulu nan maratin. Nges saya nama orang adil-adilan we, da cenah anu awewe anak nini, nu lalaki anak nini, berarti ya teteh menentang Allah. Menentang Allah berarti kafir terhadap perintah Allah. Tapi Pak gening dihukum na KUHP oke kudu dibagi rata. Tek baik masih ya. Bener kudu pakai kasar bukan begitu masa bapak ka Allah wae wani nya kurang kudu dibageran terus Bu
Setuju nggak Bu kalau saya kasar begitu? Harus kepada orang yang baung harus kasar Bu. Nggak boleh disomeah. Ya, lu baung disomeah makin nyejek tuh Bu. Ya, Laras. Setuju nggak? Ini harus disampaikan ke seluruh dunia bahwa bagi orang yang sombong lawan kesombongan karena itu berarti menentang ajaran Allah. Nah, kan itu. Jadi perhatikan Bu ya, bagus sekali ini kasusnya. Ada yang nggak mau menerima, terserah mau nggak mau, tapi ikuti dulu petunjuk Allah. Nanti kalau dia nggak mau, silahkan keluar kamu dari bumi Allah. Berarti dikubur sekalian dan mau nggak mau, Bu. Ya. Nanti undang saya Bu, untuk menjelaskan gitu. Banyak yang kemudian jadi kehelen ke saya Bu, gara-gara apa? Gara-gara paum, tapi dengan kebagian sabagian tadi nama, kan gitu ya. Gitu. Ya, cocok Bu. Nanti kalau ada bagi waris, ada yang ribut, undang saya, biar saya bawa golok ke sana Bu. Ya. Kalau ada pohon pisang cuma satu, anaknya banyak, potong-potong pohon pisangnya, bagi ke tangkalna bungkul. Ya. Iya, gitu Pak Dede. Ya. Kan saurang hayang buahna, saurang hayang bongolna, saurang hayang daunna, ya kan gitu ya. Kalau Ibu ada pohon pisang milik Bapak atau milik yang meninggal dunia cuma satu batang. Ibu bersama keluarga dua-duanya perempuan. Ya. Ibu hayang kaluna hayang hanapna. Pohon pisang Bu. Ibu Bu Edi udah kau tahu misalnya Bu Adam. Hayang kaluna hayang hanapna Bu. Kayak hanapna Bu. Lamun punya suami satu, istrinya dua. Nah, nu istri ini ditawaran hayang hanapna yang luhurna. Abang dompet nama di bawah Bu. Ya, saya kadang kadang suka langsung mengerti gitu kalau ibu-ibu tersenyum ketika saya ngomong. Berarti pikirannya tuh kemana gitu ya. Bagus itu berarti cerdas Bu ya. Ya, kok Pak cerita tentang suami yang punya istri dua? Karena sering kasus Bu, saya menangani kasus suami yang punya istri dua. Kemudian ketika pas saya suka kumpulkan. Yang tua mau atasnya suami ibu atau mau bawahnya. Yang tua biasanya nggak butuh bawahnya, dis bosen. Punya tua atasnya aja. Yang penting status kan gitu punya. Kalau yang muda, baik-baik status mah yang penting bawahnya kan gitu punya. Maksudnya dompetnya Pak. Udah goreng cangkak juga Pak Dede ya, jangan. Ya, baik. Berikutnya adalah di sini di ayat keempat ke-7 ini menegaskan bahwa yang namanya anak bagi kehidupan pasti ada ibu bapaknya. Dan ketika ibu bapaknya meninggal pasti ada barang. Pasti nggak mungkin nggak. Yang namanya orang hidup pasti punya barang. Minimal baju. Minimal baju. Manyungan baju kumpul di pada butkan. Lamun bajunya tidak emas, beratnya 100 kilo. Nah, si bapak itu namanya Pak Dede itu boga naon ngan baju emas we bungkul. Jubah baju emas. Emas bungkul. Di dia sakilo 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 sakilo. 200 kilo emas bungkul perebut nggak Bu? Itu pasti yang anak-anak tidak mau bajunya itu karena pertama bajunya butut kan gitu ya. Nah, itulah kodrat manusia. Lamun kanu goreng mambung, Pak Dede di mana-mana ge. Sok ayeuna awen goreng pan mung. Kanu geus masuk di parbutkeun. Terus Bu. Nyol nyol. Buktinya nu goreng ge payu. Jadi kena goreng payu nya bener. Buktinya tukang gorengan payu. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini harus dipahami bahwa setelahnya di ayat 1 sampai ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang manusia itu ciptaan Allah asalnya satu, kemudian diciptakan jodohnya, kemudian satu dengan yang lain saling melayani, saling memberi dengan menyebut nama Allah dan bersilaturahim, maka banyak manusia itu jumlahnya. Ketika banyak pasti akan ada bapaknya, ada ibunya, ada saudaranya. Nah, ketika itu terjadi maka diaturlah bagaimana cara berkehidupan. Ya, termasuk di dalamnya kalau salah satu mati maka apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah jangan sampai berebut tentang hartanya. Biasanya umumnya kalau yang berebut itu adalah orang yang benghar diparebutkeun. Datang anak teh bahkan incuknya ge datang ngadaguan bagi waris. Nah,
Tapi lamun anu miskin mah jarang daratan. Geus dikubur teh geus bubar lagi. Tahlil acan kasar nama gitu Bu ya. Geus saya bubar. Tapi ka rumah lagi, tapi ka dendek rumah na teh bumi saha bumi ini anu. Nah jadinya itu da putra-putrana mah tos marajeng terus dia kumaha geus geus tu baru tuheun terhadap rumah. Padahal itu fitnah bagi keluarganya. Tahu nggak fitnah? Masa ini kan dulu ibunya tuh di sini, melahirkan anak-anaknya tuh di sini. Kok sekarang udah maju sombong amat tuh anak kan gitu. Jadi fitnah bagi orang lain untuk karunya teuingnya si ibu kudu nama kan kudu gitu ya. Kudu nama ayah ngurus meskipun sudah meninggal kan silaturahim ruhiyah kita. Ada yang ngurusnya. Termasuk hartanya yang menurut bahasa Sunda mah tepira imah nangan tilu ka opat itu pun masih panggung atau masih milik. Harusnya nggak begitu. Kalau diserahkan saya 3 kali 4 masih milik. Alhamdulillah. Mau saya bikin saung tahfidz. Kalau perlu se-Indonesia ada 1000 saung tahfidz. Ya. Masih ada yang butuh? Pasti, Bu. Dan saya sekarang udah punya 2 Bu di sini. Nah, kemudian udah ada yang ngasih di Cilenyi tanahnya dan sekarang dan saya sudah coba beli di Tasik ada 1. Jadi ibu nanti kalau ada yang anaknya bisa ngaji, ya kesulitan pekerjaan kasihkan saya. Sekarang yang susah saya nyari guru ngaji tapi kayaknya can menang-menang di dia. Ya. Nyari guru ngaji hese, Bu. Susah nggak Bu? Yang nyari pekerjaan banyak, banyak, banyak. Padahal guru ngaji pekerjaan bukan. Jangan lupa sebaik-baik manusia akhlaknya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau Pak Dede di Banyuresmi ayah budak bisa ngaji, ya, bisa alif BP, jam jim, nah, gitunya. Yang nyebut jimnya benar, Bu. Kalau ibu-ibu di sini nyebut jim, ketemu dengan cucu saya yang baru 2,5 tahun pasti disalahkan. Bu Imas saja dibentak sama cucu saya yang baru 2,5 tahun. Bu, bukan jim, zim. Karena dia diajarinya benar. Maksudnya, roh, bukan roh, bukan. Sebenarnya, mata ibunya alhamdulillah di dianya kukuring telah dicarekan. Ya, kan wae salah oge teu naon. Nu penting daek heula. Lamun kakara diajar terus dicarekan ke punung Bu, mangga ngaji deui. Lamun punung kumaha? Nya hormat teu bisa punungan. Ek naon deui teu diarahkeun punya. Padahal urang hayang maot husnul khotimah, hoyong lebet kana surga. Kakara dibenerkeun alif alif ya alif b t c kan gitu ya Bu ya. Ya, yuk kita lihat bahwa Allah sudah menetapkan di surat An-Nisa ini pedoman perilaku manusia. Pedoman perilaku ditegaskan dari ayat pertama harus ngaku manusia itu bahwa dia ciptaan Allah dan dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah dan ketika mengabdi hanya 2 cara. Mengabdi kepada Allah itu hanya 2 cara, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana berhubungan dengan Allah dan bagaimana berhubungan dengan manusia. Tasa'alu nabihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Supaya udah balik ke Allah merasa diawasi dan terus-terusan dalam keadaan baik, maka hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia harus dipelihara, harus ditumbuh kembangkan. Bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan manusia? Salah satunya adalah ketika ada yang mati, maka diatur dengan Allahnya gimana? Dengan Allahnya gimana Bu kalau ada yang mati? Diikuti aturan bagaimana kematian itu disempurnakan dengan mulasara jenazah. Acungkan tangan yang sudah pernah memandikan jenazah. Ada? Hah? Yang pemandian jenazah sendiri, jangan sendiri. Oh ibu sendiri, dikirain mandi jenazah sendiri, jangan Bu. Kalau mandi jenazah jangan sendiri Bu. Gak bakal kuat, mangku lagi berat. Ya, semuanya udah pernah mandikan jenazah. Pak Dede udah pernah? Belum? Ibu sudah. Pak Teguh, alhamdulillah. Usahakan Bu selama hidup minimal sekali pernah memandikan. Ya. Tapi ibu jangan mandikan suami kalau meninggal. Benar, ya. Kenapa? Itu batal. Kapan geus diwuduan? Mungkin ibu batal. Ya. Ya. Anak perempuan
Ya boleh. Yang pokoknya yang tidak batal wudhu boleh. Kan diwuduin tuh. Pokoknya yang tidak batal wudhu boleh. Tapi yang batal wudhu jangan. Kenapa? Si mayit ini kan disolatkan, Bu. Kalau disolatkan harus punya wudhu nggak mayit? Ya kalau dicapak di ibu-ibu, batal deh. Ya, bener. Titah ke mayitnya, wudhu lah. Tadi kacapak ku abdi. Makanya ibu-ibu, kalau seandainya jenazah suami, ya ini contoh aja kalau nanti suaminya meninggal duluan, tapi kata istri saya mah dia mau duluan ya terserah lah gitu ya. Kenapa? Enggak, sekarang juga boleh, ibu juga boleh enggak. Boleh, nyium istri juga boleh. Saya biasa kok nyium istri sebelum sholat, nggak apa-apa. Ya, itu masalah hilafiah aja, Bu. Tapi maksudnya, kalau untuk mayat, ini kan sudah dibersihkan, sudah dikeramasi, sudah diwudu kan gitu ya. Nah, ketika sudah siap untuk disalatkan, banyak kudu disiteh wudu heula. Paum punten abdi tadi nyabak mayit, kita wudu deui mayitna henteu. Nah, jadi perhatikan Bu, kalau ada yang laki-laki meninggal, ada perempuan kan suka iseng, sekarang tuh banyak orang iseng Bu, nyium keningnya, saya ingin nyium kening mayat, nggak usah. Ya. Data dicium oke mayat mah tuh nggak anggar paeh Bu nya. Kecuali kalau dicium terus saya dihirup deui nya. Sudah hanya cukup dilihat wajahnya. Doakan. Kenapa? Hubungan kita dengan dia tinggal dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni. Ya. Nah, jadi ketika manusia ini hidup, maka pastikan kehidupannya ini benar mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi tasaalu nabihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Karena kita makhluk Allah, maka harus tunduk patuh kepada aturan Allah. Aturan Allah di ayat ke-7 surat An-Nisa ini bahwa kalau ada orang mati maka ada hak warisnya. Nah, laki-laki ataupun perempuan. Kenapa di sini ditegaskan? Karena mohon maaf di Jazirah Arab waktu itu si orang jahiliyah bahwa yang berhak warisan itu hanya laki-laki saja. Itu pun kalau dari istri pertama. Kalau dari istri kedua, ketiga nggak dapat. Nah kan itu berarti ada kezoliman, ada ketidakseimbangan. Ya. Maka diatur. Baik dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, sama hak waris anak. Namun bapaknya meninggal dunia. Itu Bu. Mata karemu baru enggak suaminya nunggu dah hese cenah lo banu bagi waris hari abdi kebagian sabaraha hari istri muda kebagian sabaraha hari nu leuwih muda sabaraha nu pangmudana sabaraha. Ini saya kebetulan sering diminta untuk memberikan masukan kepada yang suaminya meninggal tapi bininya lebih dari satu. Kata bini muda, harusnya kebagian juga dong. Nah, kata bini tua, enggak lah, ini mah kan hasil dengan aku waktu rumah tangga sama aku sebelum punya kamu, kan gitu ya. Asal kain gitu Bu, mata kentong nyarandung nggak Bu lalaki tadi Bu, haesekeun dan ngaturna Bu ya. Jadi apa yang harus dilakukan adalah menetapkan sesuai dengan aturan Allah. Bagaimana aturan Allah? Yuk kita lihat di ayat ke-8-nya dan ayat ke-9. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Maksudnya gimana? Ketika yang meninggal itu punya harta, maka anak-anaknya yang berhak atas waris, anak-anaknya. Ya. Masuk di sini orang tua kalau masih ada ataupun paman kalau tidak punya anak kalau tidak punya anak laki-laki. Tapi kalau ada anak laki-laki, paman dan bibi nggak kebagian, tapi orang tua masih kebagian, istri kebagian. Nah, terus bagaimana? Nah, disebutkan di sini apabila sewaktu pembagian hadir kerabat ulah sina ngacai mungkin Bu. Wah, harta loba euy cenah aduh cek adik teh cek dulur-dulur nya ngarumpul lalajo nu pembagian warisan. Itu mereka bagi dulu. Membaginya sekedarnya saja. Disebut sekedarnya tuh jangan mengurangi hak waris. Sekedarnya Pak Dede. Ya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ya, jadi
Bapak Ibu ini kan sudah meninggal, namanya Pak Teguh, anaknya 5, istrinya 3. Nah, jadi Bapak Ibu kan tidak termasuk ahli waris. Ini wacana PPT, besek, ini lumayan lah atau kresek kan gitu punya. Nah, tong tidak balik, lebih mendaik balik pek. Ya. Hanya bagi waris itu biasanya setelahnya acara tahlilan lah kalau di kita bubar, kalau di Muhammadiyah kan nggak ada tahlilan, yang ada ngumpul kan gitunya. Ya, cukup ngumpul baca surat atau baca ayat. Nah, kemudian kumpullah keluarga. Nah, ketika kumpul keluarga inilah yang dimaksud. Ya, kemudian kepada mereka ucapkan kata-kata yang baik. Terus balik dan mereka mah bagian warisan terus balik entong gitu. Kumargi acara khusus kalau keluarga, maka yang sudah tidak berkepentingan silahkan untuk meninggalkan tempat. Mau diri lah, mau jodoh, dirinya suka baik kebagian kan gitunya, ulah gitu Bu ya. Nah, kemudian disebutkan di ayat ke-9-nya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Artinya, kalau dilihat dari ayat ke-9 ini, bahwa kita itu kudu boga kerbekal anak-anak. Artinya kudu benghar pada teh, hirup teh. Ya, udah cara benghar-benghar ulah diukur ku Helena Lim anu duitna 274 triliun ulah ya ulah diukur ku si eta. Akhirnya mau ngaku dulu Pak, anak presiden aja yang pernah duduk bareng seminar bareng-bareng gini kan ngomong ngaku, saya enggak lah kenal sama dia tapi kan gitu. Padahal transfer duit, siap-siap aja ditewakan. Ya. Nah, berikutnya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, di sini disebutkan sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala yaitu neraka. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika ada waris atau harta waris, kemudian mereka tidak membagi sesuai dengan ketentuan, berarti akan ada yang dimakan oleh orang yang tidak berhak. Padahal harta itu disebut di sini harta anak yatim. Karena konon kabarnya kalau di dalam kisah itu yang suka rame itu kalau bapaknya yang meninggal. Kalau yang istrinya meninggal biasanya enggak, karena masih ada istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ya. Tapi kalau bapak meninggal berarti ada istri-istrinya yang ditinggal. Benar nggak gitu Bu? Padahal sama aja Bu. Kalau istri meninggal Bu, bagi waris nggak? Kan berarti tidak ikutin agama itu Bu. Kebiasaan. Hentikan itu Bu. Dosa besar itu. Sengaja Bu saya sampaikan lagi ngaji harus jelas bahwa siapapun yang meninggal ada warisnya. Itu aja. Istri meninggal baik istri ke-1, kedua, ketiga, keempat tetap harus bagi waris. Yang dibagikan apanya Bu? Waris selama berumah tangga. Kebagian nggak suami? Suami kebagian nggak? Kebagian ke modal kawin deui. Gitu kan Bu ya. Anak-anaknya kebagian. Jangan sekali-kali kalau ada istri yang meninggal kemudian warisan tidak dibagi. Beak Bu. Karena begitu, tidak akan barokah. Orang yang ketika ada yang meninggal, kemudian waris tidak dibagi, gak bakal barokah. Ayah bapak saya catat tuh ya, tulis di status. Kenapa? Kan kalau suami istri itu barang siapa? Ya itu yang salah. Namanya kisah hiji, suami istri itu kan bersatu, suka bersetubuh ibu. Itu berarti kisah hiji ibu teh. Jadi mobil, rumah, semuanya itu bukan dilihat dari sertifikatnya Bu, tapi ketika dibangun dalam rumah tangga kemudian punya sesuatu, itu harta bersama. Hanya harus jelas ketika istri kaya sebelum menikah atau suami kaya sebelum menikah, jelaskan dulu ini harta siapa. Kata si suaminya, hartaku sekarang semuanya menjadi alat rumah tangga untuk kesejahteraan bersama. Inilah hartaku. Mobil 5, sawah 5, pemajikan 5, kan gitu disebutkan. Ya. Demikian juga perempuan ketika menikah, kecuali barang yang dipakai. Nah, barang yang dipakai itu boleh dipakai terus, jadi digabungkan dengan naon. Ya, barang yang dipakai. Artinya, nah
Dia kan yang pakai hanya dia sendiri, nggak pernah bergantian sama suaminya. Tapi masuk semua yang dibagi, betul. Bukan dijual, dibagi. Jangan dibagi, dijual, dibagi aja. Kalau rumahnya 5 kilo, anaknya 5, laki-laki semua, udah sekilo sewa. Nggak usah dijual. Ibu kadang-kadang seolah-olah kan harus duit. Kalau bagi waris itu enggak, Bu. Bagi waris itu tidak mesti duit. Bisa berupa barangnya. Punya kebun 5, anaknya 5, beres disewa. Tapi kan nilainya beda-beda. Itu yang akan perlu menghadirkan seorang penilai. Nilai. Balong yang di situ, balong yang di situ, balong yang di situ, dinilai harganya. Kalau sama, bagikan, selesai. Pak Dedeh yang di mana, Pak Teguh yang di mana, Ibu yang di mana. Kop. Nah, tapi kalau beda harganya, nu di masa miliar, nu di mangan 100.000, nah itu harus dihitung. Ada hitung-hitungannya. Tapi umumnya dikonversi ke rupiah. Seolah harganya berapa dulu, kemudian nanti dibagi, kan gitu ya. Karena yang paling mudah dikonversi. Betul, diuangkan, di rupiah. Bukan sebut dijual. Karena menjual harta waris itu tidak boleh. Dibagikan, tapi cara membagikannya dikonversi ke rupiah. Jangan disebut dijual. Warisannya dijual dulu, baru nanti dibagikan. Jangan. Diwariskan dalam bentuk yang disepakati. Ya, contoh, saya punya teman, punya balong, punya rumah di satu tempat, 2 hektar. 2 hektar. Anaknya 4, laki-laki semua. Ya. Ketika saya diminta pendapat untuk menyampaikan bagaimana cara membagi, gampang. 2 hektar ini kan, 2 hektar, anaknya 4, laki-laki semua. Berarti tinggal 1/2 hektar sewa. Yang jadi masalah, adil nggak kalau 1/2 hektar sewa? Adil nggak? Adil nggak? Nggak, laki-laki semua anaknya. Adil. Halaman anu dia mah kebagian anak tengan halaman wungkul 1/2 hektar juga. Yang ini kebagian rumahnya wungkul 1/2 hektar. Yang ini kebagian kebun duriannya wungkul 1/2 hektar. Yang ini kebagiannya sawah wungkul 1/2 hektar. Adil nggak? Enggak. Jadi bagaimana untuk seperti itu? Maka dilakukan musyawarah. Rumahnya ada di tengah, tanahnya 2 hektar. Dia di depan hanya halaman, yang ada cuman ayunan anak-anak. Yang di belakang itu kebun durian, duriannya sedang berbuah semua. Yang paling belakang sawah, sawahnya sedang panen. Kalau dibagi seperti itu adil nggak? Kan enggak. Jadi harus bagaimana? Musyawarah. Yuk kita lihat. Bisa nggak dipotong, dikeritan, Bu, potong depan. Jadi rumahnya kebagian, bisa kasih sewang ya. Kebun kebagian, halaman kebagian, durian kebagian, balon kebagian. Adil nggak dikituin? Jadi posisinya di sini yang namanya adil itu tergantung waktu musyawarah. Kata kakaknya teh gini aja, kayak adik bungsu, kamu kan tetap tinggal di sini sampai terakhir. Udahlah beli sama kamu, berapa harganya? Aku mah kakakmu bertiga bagi duitnya aja sesuai dengan yang didapat nanti masing-masing seperempat. Kan gitu. Kenapa? Kakaknya udah punya rumah di sana, adiknya udah punya rumah di sana, yang satu udah punya rumah di sana. Di situ tinggal si bungsu. Nah, makanya di kita sering ada rumah mah untuk si bungsu, padahal nggak gitu juga. Ya. Nah, pas kalau seandainya itu sudah meninggal dua-duanya. Tapi umumnya kalau yang meninggal bapaknya, ibunya masih ada, apa yang diomongkan? Kasihan ke ibu, jangan bagi waris dulu. Itulah kezoliman nyata di masyarakat kita adalah ketika ada yang meninggal, kasihan. Padahal itu sumber masalah. Silahkan cek, Bu, ya, sumber masalah. Karena apa? Begitu nanti pengelolaannya jadi tidak benar dan sebagainya, maka akan ada kecurigaan. Nah, tadi urus kapan mana cicing diri ya di imah kok tidak diurus? Enak aja duduk di sini tapi tidak diurus. Yang urus yang bapak yang tuanya aja atau yang kakaknya, nah, kan gitu. Jadi harus dibagi, Bu, waris. Siapapun yang meninggalnya, baik ibunya atau bapaknya, ketika meninggal bagikan warisnya. Gak ada tawar menawar.
Ya. Maksudnya dibagikannya gimana? Bagikan jelas dulu bahwa rumah ini haknya siapa. Perkara nanti ibunya mau tinggal di situ berarti menempati yang haknya siapa. Tapi jangan lupa ibu juga berhak atas waris. Jadi perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya berhak atas waris. Sebelum dibagikan ke anak-anaknya, ambil dulu untuk istrinya. Ya. Makanya yang harus kita lakukan itu adalah mendidik anak supaya sayang kepada kedua orang tua. Nah, itu. Karena bisa jadi anaknya dikasih makan barang haram. Barang haram itu pasti melahirkan kelakuan haram. Ya, ingat Bu ya, ini catat lagi di status Bu ya. Barang haram yang dimakan atau perut yang diisi dengan barang haram akan melahirkan kelakuan haram. Jadi kalau Bapak Ibu ayeuna boga anak, boga itu hese diwara, pastikan bahwa diparaban ku barang haram. Ya Allah mah tidak bakal keliru Bu. Ya, anak yang dikasih dengan dididik dengan barang halal, dididik dengan baik pasti akan melahirkan akhlak yang baik. Nah, penting ari Kanaan itu masa lalu, di masa Kanjeng Nabi mah tidak akan terjadi lagi. Gitu ya. Gitu Bu ya. Jadi bagi waris ini penting. Nah, makanya kalau yang sudah ngaji jangan sampai sisakan masalah ini. Pulang nanti Lebaran omongkan ada hak waris, yuk kita bagikan. Wah, itu kumaha ya Lebaran bagi waris. Justru pada saat Lebaran, pada saat siapa yang berani ngomongnya? Ustadz itu nggak berani, misalnya undang saya Bu, asal di ongkosan. Ya, itu Bu ya. Karena apa? Kapan lagi setia terhadap agama kalau seandainya pas ada yang mati saja kita tidak mau bagi waris. Kalau gitu komo sholat nanti balik, komo puasa nanti balik, komo haji nanti pujian. Balik kan dia tadi dipanggil ibu haji, bapak haji ngamuk. Tadi pasayogikeun di payun ngamuk. Nah, kan gitu ya. Tadi ditulis sumbangan anak ngamuk. Ya, kayak gitu Bu. Mudah-mudahan lain ibu. Ya. Hmm. Terus hmm. Uangnya udah, tapi barang-barangnya nggak dihargakan. Harus harus dihargakan. Sekali lagi, yang namanya barang waris itu kan harta, itu harta mayit. Sepaham sampai di situ? Harta itu harta mayit dulunya. Tapi yang karena mayit itu sudah tidak butuh barang, maka barang ini harus jelas milik siapa. Jelas sampai situ? Hmm. Itu karena dirasa tidak ada harganya, betul? Kalau sepedanya 1 miliar, pada mual. Saling bunuh, Bu. Hmm. Jadi yang harus diperhatikan, musyawarah, nilai semua barang. Yang nggak bernilai, sisihkan. Nih, taruh di halaman, yang nggak bernilai, siapkan yang mau, silahkan. Kan gitu ya. Kalau ahli waris sudah nggak ada yang mau, kasihkan kepada siapa. Kalau nggak ada yang mau dua, kalau ada yang kayak gitu, undang saya, Bu, saya ambil barangnya. Saya gantungin nih di saung kafir. Nah, termasuk mohon maaf kitab-kitab Al-Quran di tempat ini kan biasa mah ada yang ngurus. Coba kalau di dalam itu tuh ada peta Bu, terang Bu, peta harta karun. Saling bunuh Bu. Nah, ya, cuman kebetulan aja karena tidak ngerti bahwa Al-Quran itu adalah peta kesuksesan, maka Al-Quran lamun aya nu meninggal sok eta Al-Quran mah tiras emak umpami maca ditinggali heula. Isi aya nyelipkeun duit kan biasa ini mah sok nyelipkeun duit punya. Itu cenah abdi mah teu priyogi gitu Bu ya. Asli itu teh Bu, saya menyaksikan beberapa kali orang yang bagi waris ketika ada Al-Qur'an yang ngagoler eueuh nu marebutkeun. Karena dianggap tidak berharga. Tapi dilihat dulu Bu, jangan lupa. Si orangnya anak-anak tuh lihat cing ningali, biasa nu cikal ningali heula. Bisi nini nate baheula pernah nyimpen 2 miliar di dia gitu ya. Atau ada surat berharga gitu. Begitu eueuh mah cenah abdi mah yogi.
Kedua anak-anak, katilu anak-anak, tapi kasih bungsu semua tidak periugi. Akhirnya apa? Saya tampil biar untuk saya wakafkan di masjid, simpen. Mudah bisa jadi yang bermanfaat bagi si ibu yang sudah meninggal tadi atau si bapak yang sudah meninggal